Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, kalian sudah menempuh penilaian tengah semester selama 1 minggu, dan 3 hari berikutnya kalian yang kena remedi tentunya sudah menyelesaikan semuanya apa-apa saja yang harus kalian kerjakan. Sekarang Ustadzah akan menjelaskan untuk subtema yang ketiga, yaitu mengenai hak dan kewajiban. Pengertian hak dan kewajiban sudah kalian pelajari di materi subtema yang pertama dan subtema yang kedua. Sekarang bagaimana hak dan kewajiban itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya di sini kita perhatikan bagaimana hak dan kewajiban itu kita laksanakan, yaitu harus dengan sikap yang tanggung jawab. Kita ulangi lagi pengertian dari masing-masing hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang diperoleh setiap orang sejak lahir. Artinya sesuatu yang harus kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak dan kewajiban tentunya harus dilakukan secara seimbang dan juga harus bertanggung jawab. Kita lihat di sini kegiatan kerja bakti yang dilakukan di dalam kelas. Semuanya bekerja, tentunya harapannya dengan menjaga kebersihan dan dapat hidup di tempat yang bersih, tentunya tubuh kita tetap sehat dan dapat melakukan segala aktivitas dengan nyaman. Kalau misalnya kita belajar dalam keadaan kondisi kelas kotor, tentunya kita tidak akan bisa menerima pelajaran dengan baik. Sekarang perhatikan hak dengan bertanggung jawab itu yang bagaimana. Kita harus melakukan kewajiban di jalan dengan penuh rasa tanggung jawab agar hak diri sendiri dan hak orang lain tidak dirugikan. Contoh misalnya, seseorang yang tidak mematuhi aturan lalu lintas tentunya akan menyebabkan yang pertama diri kita sendiri yang celaka dan juga menyebabkan orang lain dirugikan. Kita lihat di sini contoh mengendarai sepeda dengan kecepatan tinggi akan menyebabkan kecelakaan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kemudian, hak yang terganggu dalam kejadian ini apa? Yaitu hak keselamatan di jalan.
Oleh karena itu, kewajiban kita adalah seharusnya kita berkendara dengan kecepatan yang sesuai. Sekarang, apa manfaatnya kita melaksanakan hak dan kewajiban di tempat umum? Jalan raya itu juga contoh tempat umum. Tempat rekreasi juga tempat umum. Dan masih banyak lagi tempat yang semuanya bisa dimanfaatkan oleh orang lain, bukan diri sendiri saja. Hak dan kewajiban tersebut harus dilakukan, sekali lagi harus dengan penuh tanggung jawab. Kita harus menanggung segala risiko apapun yang kita lakukan. Kalau tidak mematuhi aturan, tentunya harus mendapatkan sanksi yang sesuai. Sebagai makhluk sosial, kita harus mengajak orang lain agar mau bertanggung jawab dalam melakukan hak dan kewajiban masing-masing. Kita contohkan di sini, yaitu pada saat kita berwisata atau berekreasi, maka yang harus kita perhatikan, kita berhak menikmati semua fasilitas yang ada di tempat wisata tersebut. Karena kalian sudah merasa membayar tiket untuk masuk, kalian berhak menikmati semua fasilitas yang ada. Namun yang perlu kita perhatikan, kita wajib menjaga agar fasilitas tersebut tidak rusak dan juga dapat dinikmati banyak orang. Banyak kita lihat di tempat-tempat wisata, terkadang kita tidak memperhatikan contoh membuang sampah sembarangan. Padahal di situ sudah disiapkan tempat-tempat sampah. Atau kita mencoret-coret dinding, atau kita menulis di pohon-pohon, itu juga bisa merusak kelestarian alam. Ini contoh kecil, yaitu hak dan kewajiban harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab, karena manfaatnya berkaitan dengan diri kita sendiri, juga berkaitan dengan orang lain. Demikian penjelasan Ustadzah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, di mana hak dan kewajiban itu harus kita laksanakan secara seimbang dan penuh tanggung jawab. Demikian pembahasan Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.